Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah perilaku organisasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Sakti Anifarsa, NIM channel 223347, kelas akuntansi E, Universitas Sulawesi Barat. Baik, saya akan membahas materi pertama, yaitu memahami kerja sama tim. Pengertian tim adalah berkelompok yang menghasilkan sinergi yang positif yang mempunyai kinerja yang sama. Cara menciptakan tim yang efektif dalam organisasi. Yang pertama itu berdasarkan kekuatan sumber daya manusia. Yang kedua, komposisi tim. Yang ketiga, perencanaan kerja tim. Yang keempat itu proses kerja tim. Jenis tim dalam organisasi. Yang pertama, tim swakelola. Tim swakelola adalah tim yang mengelola secara mandiri yang beranggotakan 10 atau 15 orang. Yang kedua, tim lintas fungsional, yang dimana melibatkan berbagai divisi dengan tujuan yang disatukan. Yang ketiga, tim virtual, tim yang bekerja melalui internet. Materi yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi dalam perilaku organisasi merupakan faktor kunci keberhasilan. Arah komunikasi. Arah komunikasi ada 3, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi literal. Komunikasi ke bawah adalah informasi mengalir dari tingkat manajemen yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Komunikasi ke atas merupakan informasi mengalir dari tingkat manajemen yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang terakhir itu komunikasi literal, yang merupakan informasi antar individu atau kelompok yang memiliki fungsi atau tanggung jawab yang sama atau serupa tanpa memperhatikan hierarki formal. Hambatan komunikasi. Yang pertama, persepsi selektif. Yang kedua, kelebihan informasi. Yang ketiga, emosi. Yang keempat, bahasa. Dan yang terakhir, yaitu kesulitan komunikasi. Materi yang ketiga yaitu konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan merupakan penyampaian suatu tindakan untuk mempengaruhi kelompok atau individu sehingga terjadi suatu perubahan. Teori kepemimpinan ada 4, yaitu teori sifat, teori perilaku, teori kontingensi kepemimpinan, dan teori pertukaran pemimpin dan anggota. Gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan karismatik, yang menonjolkan kekuatan karisma sebagai pembeda utama dari pemimpin biasa. Yang kedua, kepemimpinan transformasional, ialah mengubah gaya kepemimpinan untuk mendorong perubahan signifikan dalam organisasi. Yang ketiga yaitu gaya keinginan yang autentik, menekan aspek yaitu etika dan keberhasilan. Materi keempat dan kelima yaitu perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan itu tujuan bersama, sedangkan kekuasaannya itu keinginan sendiri. Dasar kekuasaan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan formal dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan koersif. Kekuasaan koersif berdasarkan rasa takut yang ditimbulkan untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kedua, kekuasaan imbalan. Patuh karena adanya insentif seperti uang dan penghargaan. Yang ketiga, kekuasaan legitimasi, berasal dari posisi atau jabatan formal yang diakui oleh organisasi. Kedua, kekuasaan pribadi. Kekuasaan keahlian berdasarkan ilmu atau keterampilan unik yang dimiliki. Kekuasaan referensi didasarkan pada sifat atau perilaku yang menginspirasi orang lain. Konsultasi melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan.
tukar pendapat, memberikan imbalan sebagai bentuk negosiasi, seruan kekeluargaan, menekankan hubungan baik untuk memengaruhi, tekanan menggunakan ancaman atau paksaan, aliansi meminta bantuan pihak lain untuk memperkuat pengaruh. Materi ke-6 dan ke-7, perilaku dan budaya perilaku. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam sebuah organisasi. Sedangkan budaya organisasi mengacu pada sistem nilai, keyakinan dan praktik yang menjadi ciri khas suatu organisasi. Karakteristik utama budaya organisasi yang pertama, inovasi dan keberanian, berani mengambil risiko. Yang kedua, perhatian pada detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Dan keenam, keagresifan. Dan yang terakhir yaitu stabilitas. Pelajari perilaku organisasi ada